Baik ya, mohon maaf karena ini yang saya tangkap pelan sekali suaranya, sehingga saya tidak bisa mendengar ini dari siapa ini namanya tadi juga nggak kelihatan. Tapi saya bisa eh, menyampaikan beberapa hal mungkin terkait dengan pertanyaan yang pertama ya. Ini memang persoalan apakah dia memiliki kapasitas ataukah tidak, ini sebenarnya dikembalikan kepada masing-masing orang ya. Kalau saya lebih berpikir misalnya saya ini biasanya orang olahraga yang ada di dalam itu dia kepingin bahwa organisasi keolahragaannya itu berjalan baik. Yang penting ada aura kepemimpinan dari pimpinan kita di organisasi keolahragaan itu, gitu. Jadi yang menjadi ketua-ketua dalam organisasi keolahragaan itu biasanya lebih banyak menjurus kepada para politikus ya, punya jabatan-jabatan tertentu, atau juga para pengusaha-pengusaha yang paling tidak bisa membuka jalur ya untuk apakah itu prestasinya bisa dicapai secara baik atau juga dari sisi finansial bisa tercapai juga secara baik ya. Memang kalau kita berharap seyogianya seluruh pimpinan-pimpinan organisasi keolahragaan dari masing-masing induk organisasi cabang olahraga seyogianya jangan terlalu berharap di pemerintah gitu ya. Karena biasanya yang mengusulkan si A, si B, si C zaman dulu dan sampai zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu data-data kita lengkap. Tapi biasanya pada zaman-zaman dulu itu biasanya tergerus ya. Apakah oleh regenerasi kepengurusan atau juga pergantian kepemimpinan di lembaga-lembaga tertentu, katakanlah di Kemenpora ataukah di KONI atau di kementerian tertentu, sehingga biasanya secara sadar maupun tidak sadar itu ada yang luput dari perhatian kita. Kalau kita melihat di era ini, rata-rata pada Hari Olahraga Nasional 9 September itu biasanya dibarengi dengan pemberian penghargaan ya, dan juga mungkin termasuk bonus-bonus di dalamnya. Apakah penghargaan itu dalam bentuk uang, dalam bentuk penghargaan dari presiden atau dari menteri atau dari gubernur atau dari bupati secara disesuaikan dengan tingkatannya. Dan ini biasanya dari organisasi-organisasi terlepas dari KONI atau apakah itu KONI pusat maupun Kemenpora. Tetapi di masing-masing induk organisasi cabang olahraga itu kan banyak sekali. Kalau sekarang kita memiliki kurang lebih ya 56 mungkin ya induk organisasi cabang olahraga, pengurus besar dan pengurus pusat itu. Jadi atletik sendiri, basket sendiri, renang sendiri, boxing sendiri, dan itu banyak sekali. Sehingga biasanya menjelang 9 September itu selalu diidentifikasi ulang oleh KONI. Maka terkait itu seyogianya kita yang berada di pengurus organisasi itu wajib mengusulkan siapa-siapa yang pada organisasi kita itu pernah memiliki prestasi-prestasi tinggi. Nah, ini biasanya kita kehilangan dokumentasi, kita kehilangan kearsipan kita, sehingga banyak atlet yang mungkin sampai saat ini belum tersentuh ya oleh pemerintah dalam hal memberikan penghargaan yang sesuai. Banyak yang juga jadi pengangguran, ya banyak yang berada dalam tingkat kemiskinan yang sangat juga ekstrim gitu ya.
Ini karena memang tidak terdeteksi secara baik, ya, apakah itu oleh organisasi maupun oleh pemerintah. Sehingga memang eh, seperti yang diharapkan, saya juga sangat setuju. Paling tidak ketua-ketua atau penggawa-penggawa organisasi keolahragaan yang ada pada induk-induk organisasi keolahragaan, seyogianya harus bisa lebih mendeteksi secara baik. Ya, di Kemenpora itu setiap tahun juga mendata ulang, hampir setiap tahun mendata ulang induk-induk organisasi olahraganya, kemudian kepengurusannya masih sah atau tidak, kemudian juga atlet-atlet yang pernah berprestasi di zaman dulu yang mungkin hilang dari peredaran, ada yang sakit-sakitan, ada yang menjadi pengemis, ada yang menjadi tukang ojek, banyak sekali. Gitu. Jadi kita semua setuju bahwa seyogianya mereka ini harus mendapat perhatian. Tetapi mungkin saja tidak terdeteksi secara baik. Dan kesalahan ini terjadi pada semua lapisan. Katakanlah ya, kalau ada masukan dari masyarakat melalui induk organisasi olahraga, mungkin itu sangat dibutuhkan. Yang kedua, dari induk organisasi cabang olahraga itu juga harus tetap mendeteksi secara terus-menerus setiap tahunnya sehingga mereka itu bisa diusulkan. Ada yang layak diusulkan secara provinsi atau kabupaten, kemudian dari kabupaten itu ada yang sekelas provinsi, di atasnya itu ada sekelas yang nasional, dan ada di atas itu sekelas regional atau internasional. Jadi atlet-atlet yang berprestasi tinggi itu kita berharap bahwa mereka semua bisa terdeteksi secara baik sehingga secara bertahap ya mungkin mereka itu bisa diberikan bantuan-bantuan yang paling tidak bisa membantu dia dalam menata kembali kehidupan dia ya. Ini memang di beberapa bahkan media yang biasanya sering menonjolkan itu. Jadi mari kita semua bekerja sama, paling tidak nanti di media-media juga ikut membantu, karena biasanya media yang banyak meliput itu sehingga kemudian bisa ditanggulangi oleh apakah itu organisasi keolahragaan ataukah pemerintah melalui Dinas Olahraga dan Pemuda, apakah itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, ya itu semua bisa terdeteksi secara baik. Saya kira itu. Jadi terlepas dari apakah dia kapabel atau tidak, tetapi yang paling penting mungkin memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, sehingga dalam memimpin tentu saja banyak hal yang bisa dilihat, apakah itu terkait dengan organisasi, apakah itu terkait dengan pembinaan prestasi, pembibitan pemasalan, ataukah itu terkait dengan pengembangan iptek dan teknologi di era sekarang ini, tentu saja itu sangat dibutuhkan di dalam organisasi. Ya, mudah-mudahan ini tidak bisa terlepas pisah dari politik, karena biasanya pemilihan-pemilihan ketua-ketua umum dan termasuk juga pengurus-pengurus organisasi, apakah itu di induk organisasi cabang olahraga, ataukah juga di badan keolahragaan fungsional, ataukah juga di KONI, itu semuanya mengandung politik yang sangat tebal, sangat kental. Jadi orang mau masuk di dalam organisasi keolahragaan itu saja dilihat-lihat ya. Kepentingan politik kadang didahulukan daripada kapabilitas daripada orang per orang. Sehingga itu yang biasanya juga menjadi carut marut. Ya, mudah-mudahan yang tadi saya bilang di bagian akhir tadi ada dui fungsi dari para politikus itu, ya semoga yang baik-baik yang kita harapkan lah. Sehingga baik yang terkait dengan kehidupan kemasyarakatan atlet yang sudah usang, yang sudah tertinggal karena zamannya berubah terus dan tidak terdeteksi, yang mudah-mudahan
segera mendapat perhatian dari pemerintah. Kalau masih ada lagi yang di lingkungan di wilayah kita yang memang belum terdeteksi sehingga saat ini, tentu semua kita sangat berharap untuk ada kontribusi masukan, entah itu nama, alamat atau apa, sehingga bisa diusulkan setiap tahunnya itu untuk memperoleh bantuan-bantuan dari pemerintah. Saya kira itu untuk penanya pertama, karena saya tidak dengar namanya siapa dan tidak keluar juga di sini. Kemudian yang kedua ini mungkin terkait dengan manajemen konflik ya. Jadi konflik di sini dikatakan ya, kira-kira bagaimana dalam mengelola atau memanage konflik ya, apa batasannya. Jadi konflik di era ini tadi sempat saya singgung bahwa konflik itu ada terbagi tuh dalam pandangan tradisional dan dalam pandangan kontemporer ya. Itu ada berbeda-beda. Kalau pandangan tradisional, dia selalu menganggap konflik itu tidak berguna. Konflik itu sebagai petaka, malapetaka. Konflik itu pasti menghancurkan. Konflik itu pasti negatif. Gitu. Itu dalam pandangan tradisional. Tapi dalam pandangan modern, konflik itu dibutuhkan. Konflik itu harus ada. Kalau konflik itu tidak ada, wajib didorong supaya terjadi konflik. Dan ketika sudah terjadi konflik, maka dibutuhkanlah yang namanya resolusi konflik. Konflik itu wajib dikelola. Konflik itu wajib di-manage. Ketika konflik sudah terjadi, ya, jadi intinya kalau organisasi itu tanpa konflik dalam pandangan kontemporer atau pandangan modern, kalau organisasi itu tanpa konflik dianggap bahwa organisasi itu tidak berkompetisi, tidak bisa bersaing. Sehingga konflik itu harus didorong keberadaannya. Kalau bisa mendesain bahkan konflik, tetapi setelah kita desain konflik itu dan konflik sudah terjadi, maka konflik itu wajib dikelola, yang dengan istilah lainnya adalah di-manage atau manajemen konflik itu. Maka ketika konflik sudah terjadi, konflik itu wajib dikelola secara baik. Bagaimana dikelolanya? Kita harus, kalau konflik itu kalau terlalu tinggi, maka akan menjadi bias dan dampaknya tidak fungsional, tetapi dampaknya adalah disfungsional. Jadi kalau konflik itu sudah ada di dalam, ya kalau bisa pemimpin kita mulai hari ini, pemimpin kita di organisasi keolahragaan itu wajib ya mengetahui manajemen konflik, ya menguasai manajemen konflik. Kalau saya memimpin beberapa organisasi keolahragaan. Jadi saya ketua Pengprov Wusu, saya juga ketua Pengprov Kickboxing, saya juga baru melepaskan ya ketua umum dari Muay Thai, ya, dan saya melakoni manajemen konflik itu secara baik. Jadi atlet-atlet saya itu terkadang ya marah-marahan, ya. Terkadang satu nggak suka sama yang lain, satu datang lapor bahwa itu si A itu begini-begini, si B datang lapor bahwa itu si A itu si C dan si D itu begini-begini, itu nggak apa-apa. Bahkan kalau bisa dikoran-koranin dikit nggak apa-apa. Itu konflik bisa kita kelola secara baik. Tetapi kalau konflik itu sudah tinggi, maka kita wajib meredam, mengekang supaya konflik itu jangan sampai bias. Karena kalau konflik itu bias, maka jadinya berantakan itu. Berarti kita tidak menguasai atau tidak memahami manajemen konflik secara baik. Ya katakanlah ini jadi berantem benaran gitu. Jadi berantem benaran sampai yang satu hengkang,
itu, atau yang satu nggak mau kalah, yang satu nggak mau kalah, itu ada macam-macam strateginya. Termasuk bagaimana menggunakan kekuasaan atau power dari pemimpin-pemimpin, katakanlah penguasa-penguasa. Ya, kalau tidak ada politik dalam organisasi, seperti sekarang saya memimpin misalnya di organisasi di kickboxing dan di wushu, ya saya memberi ultimatum gitu. Ya, kalau Anda tidak mau dengar saya, silakan Anda minggir dan saya bubarkan sekaligus organisasi klubmu, saya bubarkan sekaligus gitu. Ancaman-ancaman itu kadang diberikan kalau memang mereka secara implisit memberikan nasihat-nasihat sudah tidak mempan, maka perlu kita menggunakan power-power tertentu untuk bisa ya membuat mereka itu sadar gitu. Ya, tapi itu harus selalu ada. Antara si A dan si B itu jangan baik-baikan terus. Jangan karena ketika mereka baik-baikan terus, nggak ada kompetisi di sana. Akhirnya mereka datang ke kantor sama-sama tidur sampai selesai, pulang juga selesai gitu. Nah, datang setiap tahun begitu, setiap hari begitu. Tidak ada kompetisi di dalamnya. Tetapi kalau kita berkompetisi, selalu membangun kompetisi, wah ini cabang saya, wushu nggak boleh kalah ini, harus sampai di PON. Setelah PON harus sampai di SEA Games, setelah SEA Games harus sampai di Asian Games, setelah sampai di Asian Games harus sampai di Olympic Games. Nah, ini kompetisi harus selalu dibangun, sehingga kita terus menerus melakukan perubahan dan penyesuaian, perubahan penyesuaian, sehingga tanpa disadari kita berada pada tingkat konflik yang optimal. Jadi konflik itu jangan maksimal, ya, tapi konflik itu harus ditahan atau dipelihara pada tataran optimal, sehingga konflik itu bisa berdampak produktif, bisa berdampak fungsional daripada yang sifatnya destruktif itu. Jadi itu, mudah-mudahan nanti ini hanya biasanya teori, prakteknya memang agak susah, tetapi ketika kita memahami itu secara baik, kita bisa mengelolanya secara baik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan lah. Mungkin ada yang bergabung di dalam, tapi lebih bagus itu kalau sebagai pemimpin. Jadi pemimpin dari organisasi itu dia mengetahui, memahami manajemen konflik. Saya biasanya di organisasi yang di sini telepon, Pak, ini orang ini kok aneh, dia latihannya begini, pungut biayanya semahal ini, tapi nggak pernah disetor-setor gitu. Nanti yang di sebelah teleponnya lain lagi. Jadi pada satu sisi saya bisa mengadu-adu mereka, tapi di satu sisi saya datang di sini baik-baikan, saya datang di sini baik-baikan. Mereka berantem di sana, tapi saya sama mereka baik-baikan. Pada satu titik mereka bisa dipertemukan dan bisa berdiskusi secara baik, mendapatkan solusi yang baik. Tetapi tanpa disadari organisasi kita mengalami kompetisi dan hasilnya selalu fungsional. Itu mungkin yang untuk penanya yang kedua ya. Kalau terkait dengan penanya ketiga ini, biasanya itu kita di dalam organisasi keolahragaan itu mengikat. Jadi setiap di Indonesia itu kan punya KONI ya, punya KONI dan punya KOI, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia. Jadi kalau seluruh KONI di pusat itu, KONI pusat itu memiliki 3 keanggotaan. Ada induk organisasi cabang olahraga, kemudian yang kedua ada badan keolahragaan fungsional, dan yang ketiga adalah KONI provinsi. Jadi itu secara nasional. Nah, kalau di Asia itu punya organisasi keolahragaan sendiri juga. Ya, yang di bawah NOC ya. Ada juga yang induk organisasi keolahragaan tingkat dunia yang di bawah kendali IOC itu. Ya, International Olympic Committee itu. Jadi semua sebenarnya sudah punya aturan-aturan. Kalau itu terkait dengan kepentingan yang besar, itu semua sudah ada di dalam organisasi itu, sehingga ketika kita mau membangun sebuah organisasi yang lain sebagai organisasi tandingan, itu biasanya sudah sangat sulit, sangat sulit. Katakanlah di PB Wushu ya, di PB Wushu. Kemarin Wushu itu punya 2 keanggotaan.
ada nomor sanda, dan ada nomor taulo. Nah, kemudian ada satu organisasi lagi yang ingin menamakan dirinya Wushu juga, tetapi itu nomor Wing Chun, gitu. Dan Wing Chun itu mengusulkan organisasinya ke KONI untuk bisa diterima sebagai induk organisasi yang mandiri, ya, induk organisasi yang mandiri. Tetapi setelah dilakukanlah penelitian, evaluasi, ya, monitoring, dan berdasarkan data-data yang diperoleh, Wing Chun itu identik dengan nomor-nomor taulo di dalam Wushu, sehingga kemudian Wing Chun itu tidak didirikan sebagai organisasi independen dalam membina olahraga Wing Chun, tetapi Wing Chun itu dimasukkan atau dikolaborasikan di dalam organisasi PBWI yang pengurus besar Wushu Indonesia, gitu. Jadi kalau skopnya apakah itu Asia, skopnya itu apakah mendunia, maka ada kajian-kajian empiris, ya, teoritis dan praktikal di lapangan yang nanti akan melihat organisasi yang memiliki kompetensi untuk apakah itu bisa diterima sebagai induk organisasi yang mengayomi organisasi keolahragaan, misalnya di sepak bola, itu akan sangat tergantung pada pertimbangan-pertimbangan khusus sebagai hasil kajian referensi yang mereka dapatkan. Kalau misalnya itu dianggap dianggap berbeda tujuannya, berbeda kepentingannya, berbeda organisasinya, maka mungkin akan bisa dilegalkan sebagai sebuah induk organisasi yang intinya adalah bisa membangun dari sisi yang lain. Tetapi sejauh kepentingan-kepentingan itu termuat dalam sebuah organisasi yang tujuannya juga sama, kepentingannya juga sama, maka tentu akan sangat sulit untuk bisa membuat sebuah organisasi tandingan. Itu mungkin yang bisa disampaikan kepada penanya-penanya yang ketiga. Ya, saya kira itu, dan saya kembalikan ke Pak Hidayat. Terima kasih. Terima kasih Pak Albertus. Paparan yang sangat menarik dari Prof. Albertus. Kebetulan saya koordinator dari Eurasia UNJ, Prof. Oh iya. Terima kasih sudah berkenan mengisi materi hari ini. Siap, terima kasih. Salam dari Ibu Diani yang merekomendasikan Prof. Albertus sebagai salah satu narasumber kami, gitu ya. Terima kasih. Wah. Dan kebetulan saya juga yang memilih topik yang sesuai dengan keahlian Prof. Albertus. Jadi memang menarik sekali paparan tadi Bapak. Iya, iya. Yang kedua, Prof. Albertus, kebetulan juga ada 2 orang mahasiswa kami, mahasiswa saya yang sekarang ini diterima sebagai CPNS dosen di Patimura, Pak. Oh. Di FISIP di program studi sosiologi. Siap. Mudah-mudahan nanti mereka bisa silaturahmi, bisa sowan ke Prof. Albertus. Sangat bisa. Supaya mendapatkan pengalaman jam terbang dari Prof. Albertus di kampus dan di dunia intelektual, gitu ya. Nanti saya kontakkan mereka supaya bisa silaturahmi dengan Prof. Albertus di fakultas atau di kampus. Siap, Pak Rahmat. Ya. Bisa dibimbing nanti ke 2 orang mahasiswa kami itu, Prof, yang sekarang sudah jadi dosen di Patimura itu. Oh iya. Siap, Krak. Ya. Nah, saya menarik tadi paparan dari Prof. Albertus ya. Kebetulan saya juga suka dengan olahraga, suka dengan sepak bola, Prof, ya. Iya. Nah, tapi yang menarik adalah sepengetahuan saya, kalau di perguruan tinggi itu tidak ada mata kuliah olahraga ya, Prof, ya. Beda dengan kita betul-betul sekolah di SD, SMP, SMA, gitu ya. Bahkan sekarang mungkin di TK udah ada pelajaran olahraga, gitu ya. Iya. Itu sebenarnya alasannya apa ya? Apakah ada pertimbangan khusus kenapa di perguruan tinggi itu tidak ada mata kuliah olahraga atau fisik atau apalah gitu ya, sesuai itu? Padahal itu kan juga tidak kalah penting ya untuk mengimbangi kemampuan kognitif, kemampuan mahasiswa gitu. Iya. Itu yang pertama, Bro. Yang kedua, tadi menarik tentang fanatisme ya. Fanatisme sepak bola, pengalaman tadi Kanjuruhan Persebaya dengan Arema itu terkait dengan supporter Indonesia yang
fanatisme berlebihan itu ya kan memang sudah lama terjadi ya, misalnya Arema dengan bonek Bobotoh dengan Jackmania gitu ya, Ya. dan mereka bentrok rusuh sampai korban ada yang meninggal dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan pengalaman di luar negeri kan selama ini mereka baik-baik saja ya. Ya. Misalnya tadi juga ada mahasiswa yang bertanya terkait dengan pengalaman di Spanyol, El Clasico Madrid dengan Barcelona, itu mereka baik-baik saja gitu ya. Ya. Supporternya, padahal mereka ada yang ultras keras gitu ya. Belum kalau di Liga Inggris ya, itu derby Manchester, mereka baik-baik saja. Bisa menikmatinya olahraga itu sepak bola sebagai sebuah seni ya, menarik, indah, hiburan keluarga juga, dan dengan nyaman gitu ya. Di Italia juga sama, derby. Baik, terima kasih Pak Ahmad Hidayat. Selanjutnya dari kesempatan lain, silakan. Sudah ada satu pertanyaan dari Pak Ahmad Hidayat pada pertanyaan kedua. Selanjutnya ada dari peserta melakukan pertanyaan. Ada dua. Ya, ada. Mungkin ada satu nih dari Ahmad Hidayat. Saya namanya sama. Oke, kan Mas Ahmad Hidayat sampaikan Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator yang namanya juga Ahmad Hidayat ya. Sepertinya hari ini ada trio Ahmad Hidayat nih. Sebelumnya izin Prof, dan kemudian juga Pak Rahmat, juga mungkin di sini juga ada Wadir 3 dari UIS Pak Baris, kan alhamdulillah saat ini juga sedang menempuh pendidikan proses sarjana pendidikan jasmani di UNJ, dan kebetulan sekali juga beberapa waktu yang lalu saya melihat flyer yang tersebar di media sosial dari Prof. AB. Beliau ini adalah pembimbing satu saya ketika menyelesaikan tugas akhir saat menempuh pendidikan S1 dulu. Dan ya senang sekali rasanya pada kesempatan ini diberikan lagi waktu luang untuk bertatap muka dengan beliau walaupun hanya secara daring. Beliau ini saya cukup kenal baik, alhamdulillah, karena memang saya tertarik dengan konsentrasi keilmuan beliau ketika bicara tentang olahraga, dan memang kalau misalnya ditanyakan tentang manajemen konflik, saya kira beliau adalah orang yang tepat. Apalagi misalnya manajemen konflik olahraga, karena memang disertasi beliau ketika itu memang bicara juga tentang manajemen konflik mengenai keolahragaan di Maluku. Berkaitan dengan itu, mohon izin Prof, saya ingin bertanya mengenai manajemen konflik juga, tapi ini kiranya juga bisa menyambung jawaban dari Prof tadi ketika menjawab bagaimana batasan-batasan daripada manajemen konflik ketika kita bicara dalam ruang lingkup olahraga. Kan kalau misalkan ada teori juga yang mengatakan bahwa McClellan lah kalau nggak salah ya, terkait dengan kebutuhan atau misalnya bagaimana prestasi itu dibentukkan, ada yang namanya afiliasi, kemudian kerjasama, dan kemudian terakhir adalah power gitu. Nah, kalau saya memahami apa yang disampaikan oleh Prof. Abed tadi, bahwa dalam pengolahan konflik itu, selagi konflik ada pada tataran yang optimal, maka dengan memanfaatkan power tadi, maka secara langsung konflik akan bisa terkendali, bahkan lebih jauh akan produktif gitu. Tapi mohon izin Prof, kasih buku pertanyaan saya adalah apakah konflik itu dalam pengolahan konflik itu hanya toh semata bisa baik. Sorry, ini sudah baik. Ini kepada Triple Rahmat Hidayat nih. Jadi yang pertama memang
Dulu itu zaman saya masih dosen-dosen muda, masih mahasiswa, itu di kampus kita itu ada MKDU, MKDU untuk olahraga. Bahkan di UI itu juga sebenarnya ada MKDU-nya olahraga. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kemudian MKDU olahraga itu hilang, hilang atau ditiadakan. Tetapi saat ini kembali lagi di beberapa perguruan tinggi itu kembali memasukkan lagi olahraga sebagai salah satu mata kuliah umumnya. Termasuk kalau di Unpati itu ada beberapa fakultas dan beberapa program studi atau jurusan itu kembali memasukkan kembali olahraga sebagai MKDU-nya. Maka ini tentu dikembalikan kepada masing-masing institusi untuk bisa melihat kembali kurikulumnya, karena menurut hemat saya seyogianya olahraga ini kan cukup penting ya dalam kehidupan kita. Ya katakanlah seorang pecatur itu, meskipun kita lihat dia hanya duduk seperti biasa saja, tetapi dengan membutuhkan waktu yang berjam-jam, maka ketika kondisi fisiknya jelek, pasti kemampuan nalar, kemampuan berpikir, kemampuan kritisnya juga pasti akan berkurang. Dari sisi intelijensinya pun pasti begitu. Sehingga kalau dikembalikan ke era sekarang, apalagi di revolusi industri 4.0, society 5.0, kemudian mahasiswa termasuk dosen-dosen juga semua sekarang sudah dengan literasi digital. Kita semua sudah sibuk dengan mengotak-atik gadget kita, kemudian yang digital tanpa disadari pagi tembus malam, kadang malam nggak disadari udah subuh. Kita masih aja bekerja menggunakan fitur-fitur tertentu dan akses-akses tertentu melalui media yang sekarang ini. Tentu saja dengan kondisi seperti ini sangat ditakutkan kita mengalami kondisi yang namanya minus bergerak gitu ya. Ya, kondisi minus bergerak ini akan berdampak pada kondisi fit ya, kebugaran dari masing-masing kita. Kalau kita lihat tadi saya sedikit memaparkan bahwa salah satu manfaat dari olahraga itu kesehatan dan juga kebugaran. Jadi bukan cuma kesehatan saja, tapi kebugaran. Ya kalau kita kembali bahwa orang yang sehat belum tentu fit, atau orang yang sehat belum tentu bugar. Tetapi orang yang bugar pasti dia fit. Ya. Kalau kita sehat, tetapi kita kuliah berada di lantai 6, dan kemudian kita jalan kaki karena lampunya mungkin padam, listriknya padam, kita naik anak tangga satu demi satu dan sampai ke lantai 6, itu orang yang sehat bisa sampai tuh ke lantai 6. Tapi sampainya pasti sudah ngos-ngosan tuh. Gitu. Atau bisa berhenti berkali-kali baru sampai di lantai 6. Tapi kalau orang yang fit, orang yang bugar, jangankan jalan, berlari pun dia sampai ke lantai 6 dengan kondisi enjoy, dan sampai ke atas masih bisa ketawa-tawa, masih bisa cerita-cerita, masih bisa jalan sana, masih bisa jalan sini. Nah, itu perbedaan orang yang sehat dan orang yang bugar ya. Maka ini seyogianya menjadi kerangka pikir dari penggawa-penggawa universitas ini yang juga menggagas tentang kurikulum-kurikulum, sehingga paling tidak ini menjadi hal yang penting untuk membangun bangsa ya melalui olahraga,
Meskipun mungkin secara praktik di lapangan kita mengajarkan mereka tidak seberapa, tetapi pemahaman mereka tentang pentingnya olahraga dan manfaat-manfaat olahraga itu yang perlu dikuasai oleh para mahasiswa, sehingga mereka sadar bahwa dengan berolahraga kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, ini nanti mudah-mudahan ya ke depan ini seluruh universitas ya mungkin kalau bisa didengar oleh menteri ya, sehingga mungkin juga kebijakan rektorat atau juga Kopertis ya, sehingga mungkin pada momen tertentu bisa dikembalikanlah mata kuliah olahraga ini ke kampus, sehingga bisa paling tidak kalau tidak bisa membantu secara fisik tetapi bisa membuka wawasan terkait dengan pentingnya olahraga, sehingga akses untuk berolahraga mereka tidak di kampus tetapi apa yang didapat di kampus bisa diterapkan dalam pola kehidupan sehari-hari atau juga dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini terkait dengan fanatisme ya. Fanatisme dalam beberapa teori itu dikatakan sebagai gangguan jiwa. Ya. Jadi kalau seseorang yang memiliki fanatisme yang berlebihan, itu dikatakan orang itu mengalami gangguan jiwa. Tentu gangguan jiwa itu tidak serta-merta kita katakan sebagai orang gila. Tetapi gangguan jiwa itu ada kelas dan tingkatannya. Kelas dan tingkatannya ini bisa dari paling rendah sampai paling tinggi. Gitu. Jadi ketika kita memiliki fanatisme yang tidak seberapa, maka gangguan mental kita juga tidak seberapa. Tetapi kita memiliki fanatisme yang berlebihan, maka gangguan mental kita akan semakin pada tingkatan yang tinggi, sehingga kemudian bisa juga berdampak pada hal-hal yang negatif. Ya, orang kalau fanatik terhadap sesuatu, maka berdekatan dengan siapapun, mendengar nasihat dari siapapun, mendengar masukan-masukan dari siapapun, berdiskusi dengan siapapun, tidak pernah nyambung itu. Karena yang dia anggap sebagai kebenaran untuk dia, itu dia anggap sebagai kebenaran sebuah idealisme, sudah dijadikan sebagai sebuah idealisme, sehingga yang dikatakan oleh orang lain itu sangat sulit gitu. Jadi kalau ini ya saya tidak berharap, di samping memang ada cara-cara lain untuk bisa kita kurangi, sama seperti rotan waktu masih muda. Ketika rotan itu masih muda bisa kita lentur-lenturkan, lentuk-lentukan, bengkok-bengkokan ke sana kemari. Tapi kemudian ketika rotan itu sudah tua, kita membutuhkan pemanas untuk bisa melentukan rotan itu, membentuk dia menjadi sesuatu yang lain. Maka di dalam kejiwaan kita pun biasanya seperti itu. Ketika kita sudah berada pada titik tertentu, pada taraf atau tingkatan tertentu dari sisi fanatisme, maka kita membutuhkan terapi-terapi khusus yang bisa untuk mengembalikan atau menetralisir kembali pemikiran kita yang mungkin pertamanya idealisme, tetapi bisa kita kurangi bukan cuma menjadi idealisme, tapi menjadi hal yang lebih ringan daripada itu. Karena ketika seseorang menganggap itu fanatisme terhadap pemain bola, saya sebenarnya punya gambar ibu-ibu yang di luar lapangan, yang anak-anaknya juga bermain bola di dalam lapangan, tetapi ibunya di luar lapangan juga bermain bola meskipun itu dengan bayangan. Dia lari ke sana menendang, dia lari ke sini melompat, dia berteriak sendiri. Nah, itu juga sebenarnya tanpa sadar itu hal-hal seperti itu ada. Dan di beberapa kesempatan lalu di Asosiasi Dosen Republik Indonesia, kami juga pernah menggarap dan membahas juga tentang tragedi Kanjuruhan. Memang ini
banyak sekali kesalahan prosedur. Ya, jadi manajemen organisasinya, maka kalau ditinjau dari undang-undangnya, menteri pun ikut salah. Menteri negara ikut salah, KOI ikut salah, kemudian PSSI juga ikut salah, kemudian juga panitia pelaksana